Nah, kalau kata Kanjeng Nabi, kalau kita ingin nanti di padang mahsyar, ingin menaiki kendaraan, itu harus menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nanti kita itu kendaraannya itu masjid. Kalau kita di yaumil qiyamah dengan menaiki kendaraan. Jama yuhsyaru innallaha yuhsyaru masajida fid dunya yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan semua masjid yang ada di dunia itu yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah, untuk kendaraannya orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, kita kalau ingin berjalan, kalau ingin naik kendaraan, berarti harus mau sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, dan yang ketiga itu, golongan yang ketiga itu yang berjalannya dengan kepala itu khusus, itu mah khusus orang-orang kafir. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan kepada kita di yaumil qiyamah. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah itu bukan hanya di padang mahsyar atau di yaumil hisab. Nah, syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 di yaumil qiyamah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syafa'ata khamsun. Syafaat itu ada 5. Awaluha, yang pertama yaitu al-irahatu min haulil mauqifi wa ta'jilul hisab wa hiya muhtasatu sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pertama daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang akan diberikan kepada umatnya, sudah tentu orang yang dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti yaumil qiyamah, yaitu orang yang cinta kepadanya dan juga banyak membaca sholawat. Man ahabba nabiyuna sallallahu alaihi wasallam aksara sholawat wasamratuhul wusul ila syafaah. Jadi barang siapa yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memperbanyak membaca sholawat, dan buahnya yaitu wusul ila syafaat, yaitu sampai kepada syafaat. Nah, yang pertama al-irahatu min haulil mauqifi wa ta'jilul hisab. Syafaat yang pertama yaitu kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika terjadi huru hara di yaumil qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Nanti orang yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada huru hara di padang mahsyar, ia akan mendapatkan syafaat, yaitu diistirahatkan orang tersebut. Wa ta'jilul hisab, dan akan disegerakan hisab. Nah, jadi ketika kiamat itu luar biasa huru haranya. Dari sekian miliar manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari zaman Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermiliar-miliar, luar biasa ribet namanya. Nah, dan juga di yaumil qiyamah atau di yaumil mahsyar itu manusia itu terbagi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama yaitu orang yang berjalan dengan kakinya. Golongan yang kedua, orang yang naik kendaraan di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, ada orang yang berjalan dengan kepalanya.
nanti di yaumil kiamah. Nah, sekarang tergantung kita ingin naik apa yang berjalan, apa ingin naik kendaraan atau berjalan dengan kepalanya. Tergantung kita hidup di dunia. Nah, kalau kata Kanjeng Nabi, kalau kita ingin nanti di padang mahsyar, ingin menaiki kendaraan, itu harus menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nanti kita itu kendaraannya itu masjid. Kalau kita di yaumil kiamah dengan menaiki kendaraan. Jama yuhsyaru innallaha yuhsyaru masajida fid dunya yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan semua masjid yang ada di dunia itu yaumul qiyamah, di yaumil qiyamah, untuk kendaraannya orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, kita kalau ingin berjalan, kalau ingin naik kendaraan berarti harus mau sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, dan yang ketiga itu, golongan yang ketiga itu yang berjalannya dengan kepala itu khusus, itu mah khusus orang-orang kafir. Wasaniyatu wahia muhtasatu sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kewenangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu kewenangan Kanjeng Nabi nanti di padang mahsyar. Wasaniyatu, dan yang kedua syafaatnya Kanjeng Nabi kepada umatnya yaitu fi idkhalil qaumil jannah bi ghairi hisab wahia aidon waradas lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang kedua yaitu suatu kaum yang sudah yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Itu juga aidon warudat lahu sallallahu alaihi wasallam, itu juga kewenangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang di yaumil hisab itu tanpa dihisab lagi, melalui belakang, ditolong oleh Allah, ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke surga tanpa hisab. Nah, itu juga sama. Ketika kita tidak ingin dihisab, masuk ke dalam surga, sholat 5 waktu berjamaah juga. Kan ada fadilah sholat 5 waktu, diantaranya yang kelima itu udkhulul jannata wala hisabin wala azabin. Akan dimasukkan ke dalam surga orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah wala hisabin wala azabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, jadi kuncinya ketika kita ingin selamat di yaumil kiamah, kuncinya satu, sholat 5 waktu berjamaah. Berat ya, Pak. Berat. Mungkin ditunjuk ke ketua DKM kita ngimaman kadang-kadang loba bolongna. Sakitu teh geus maksakeun. Aya kana bolongna. Mudah-mudahan orang diraksa ku Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan yaitu untuk selalu sholat 5 waktu berjamaah. Jadi sholat berjamaah mah lain di masjid ngumpul, di imah ge bisa. Jeung suami, jeung istri atau jeung anak berjamaah sarua. Tapi lebih afdal di masjid. Anu katilu teh aidon waradas lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga kewenangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada orang di yaumil hisab untuk disegerakan ke dalam surga. Syafaat teh pertolongan gitu tah. Lamun cek orang dina hisab, orang rek nyieun SIM di Polres, kumaha ya supaya tereh, supaya ditulungan lewat belakang. Gitu. Tah, orang berarti kudu ngalobakeun maca sholawat. Lamun orang hayang tanpa dihisab masuk ke dalam surga. Wasalisatu, dan yang ketiga, orang
yang mendapatkan syafaat, yaitu kaumu istajabun naro, yaitu satu kaum yang sudah diponis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasfa'u fihim, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya kepadanya, kepada suatu kaum itu, nabiyina, yaitu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, jadi suatu kaum yang sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka, lalu payasfa'u fihim, maka diberikannya syafaatnya kepada kaum itu, yaitu nabiyuna, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika orang geus teh leumpang ka pantai surga, ka pantai neraka, dijegat, kemudian dijegat ku Kanjeng Nabi, ya Allah, saya ingin memberikan pertolongan kepada suatu kaum itu, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu syafaat oke, Pak. Jadi pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu juga syafaat yang ketiga. Dan yang keempat, warrabi'atu fi ziyadati darajati fil jannah li ahliha. Nah, syafaat yang keempat ini nanti akan didapatkannya dan disyafaat dan diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi ziyadati darajat, akan ditambah-tambah derajatnya, fil jannati, di dalam surga, li ahliha, kepada orang itu. Nah, jadi di dalam surga juga kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wal khamisatu, dan yang kelima, fi man dakhalan nar minal mudnibin. Jadi syafaat yang terakhirnya, yang kelima itu orang yang masuk neraka, minal mudnibin, dari kalangan orang yang berdosa, fayasfa'u fihim nabiyana, maka akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi walaupun ahli neraka itu akan mendapat syafaatnya juga dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu minal auliya, dan juga bukan hanya Kanjeng Nabi, kalau istilahnya di dalam neraka itu yang akan memberikan syafaat. Wa ghairu minal auliya, yaitu para wali akan memberikan pertolongan kita, misalnya kita ada di dalam neraka. Makanya kita harus banyak tawasul, kita banyak ziarah. Nah, itu nanti mudah-mudahan ketika kita ada di dalam neraka itu, para aulia-aulianya Allah itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongannya kepada si ahli neraka itu. Wal malaikat, dan juga para malaikat itu akan memberikan syafaatnya kepada ahli neraka. Wa ikhwanihim al-mu'minun, dan juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang beriman. Nah, teman-teman kita juga sama akan memberikan syafaat nanti ketika ada orang, ketika kita ada di dalam neraka. Itu nanti teman-teman kita juga akan memberikan syafaat. Makanya ketika kita berteman, kita harus lihat-lihat setidaknya lah ada kita punya teman orang soleh gitu. Jadi orang nanti harapana ketika orang asup, ketika orang di jero neraka teh, orang bisa ditulungan ke beliau, ku babaturan orang anu asup surga. Summa yakhrujullaha, dan seterusnya yakhrujullaha, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kulluman, setiap manusia, semua manusia, qala
yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan semua manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sudah ada di dalam neraka itu. Min ghairi syafa'ata syafi'in, dari selain syafaatnya yang disafaati. Jadi ini mah enggak ada yang dapat syafaat dalam yang nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dikeluarkannya dari neraka itu karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun seumur hidup satu kali Pak. Pirakum ini seumur hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah nya. Ya minimal keur nikah. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah minimal keur nikah meureunnan macam meureunnan kalimat la ilaha illallah. Lah eta teh nangke dikaluarkeun tina neraka. Berarti di hate urang teh kajen seeutik oge aya iman. Kan kata Kanjeng Nabi, idza dakhalal jannata al jannah, tatkala ahli surga dimasukkan ke surga, wa ahli naro an naro, dan ahli neraka dimasukkan ke neraka, bi amrullahi taala, dan memerintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat bi ayukhrija minan nar, dikeluarkannya dari neraka, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya misqala dzarratin minal iman, walaupun sekecil biji sawi di dalam hatinya itu minal iman kepada Allah. Nah, ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti sudah tertanam di hati kita iman kepada Allah. Insya Allah bakal dikeluarkan jadi moal abadan abada, hatta la yabqa fiha, sehingga henteu tersisa eta ahli neraka ilal kafirun, terkecuali jalma-jalma kafir. Nah, terkecuali jalma-jalma kafir abadan abada eta mah geus eueuh tungtungna we, urang mah sae tungtungna lah kajeun 1 juta tahun ge ngarasakeun.